Tausiah nikah ini saya batasi 3 untuk mempelai perempuan, 5 untuk mempelai laki-laki. Setuju? Yang pertama, wahai mempelai perempuan, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia senang hatimu. Poin yang kedua, idza amartaha, kalau kau diperintahnya untuk taat, selama ketaatan itu untuk Allah dan Rasul, atau atska, maka kau wajib patuh mengikuti suami. Yang ketiga, idza ghibta, kalau kau pergi jauh, ada tugas, hafizatka, dijaganya engkau, fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, hartamu dia jaga, rumahmu dia pelihara, tak dimasukkannya laki-laki yang tak mahram. Anak-anakmu tetap dididiknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hai mempelai laki-laki, ada 5 kewajibanmu. Yang pertama, kasih istrimu makan. Yang kedua, beri mereka pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkan mereka di tempat sesuai dengan yang kau mampu. Yang keempat, pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban laki-laki adalah perhatian. Tausiah nikah ini saya batasi 3 untuk mempelai perempuan, 5 untuk mempelai laki-laki. Setuju? 3 untuk mempelai perempuan berdasarkan hadis dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wahai adinda, ciri perempuan solehah ada 3. Idza ra'aitaha sarratka, kalau suamimu melihatmu senang hatinya. Kalau suamimu memandangmu, lapang dadanya. Kalau suamimu memperhatikanmu, hilang beban pikirannya. Oleh sebab itu, wahai istri-istri solehah, nasihat ini saya sampaikan pada pengantin baru, tapi juga berlaku untuk pengantin yang lama. Nasihat ini unlimited edition. Bapak-bapak jangan jawab. Saya tanya, diam saja. Apakah selama ini kalau kau pandang istrimu senang hatimu? Saya tahu jawabannya pasti tidak. Yang pertama, wahai mempelai perempuan, kalau dia memandangmu, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia senang hatimu. Sebagaimana hari ini engkau cantik, begitu jugalah nanti setelah anak itu 2 dan 3. Sebagaimana hari ini engkau harum semerbak bunga-bunga, begitu juga nanti 10 tahun yang akan datang. Amin. Banyak mempelai perempuan di hari ini setengah botol parfum habis. Lahir anak 2 bau bawang saja lagi. Banyak perempuan bersolek cantik bukan untuk suaminya, tapi untuk laki orang. Kalau untuk suami orang, bedak kurang tebal, lipstik kurang banyak, cantik bukan main menawan, mau keluar rumah menengok laki orang. Tapi kalau sama laki sendiri macam hantu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, jangan ada ibu-ibu yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti betul. Yang saya sampaikan ini, poin pertama untuk mempelai perempuan. Idza ra'aitaha sarratka, ketika dia memandangmu, suamimu melihatmu, maka lapang dadanya. Ini laki-laki tugasnya berat. Di kantor dia ditekan atasan. Di jalan kena razia, kena tilang. Di rumahlah hatinya lapang. Kalau sampai di kantor ditekan atasan, di jalan pula dia susah. Di rumah pun susah juga. Kemana lagi dia mau pergi? Akhirnya laki-laki pergi ke karaoke, pergi dugem, dan oyong jalannya karena sabu-sabu dan narkoba. Oleh sebab itu maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kebahagiaan laki-laki adalah memandang istrinya sesuai dengan hadis yang saya bacakan ini. Yang kedua, idza amartaha ata'atska, kalau kau perintah dia maka dia patuh dan taat kepadamu. Tapi perintah laki-laki itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga perintah laki-laki tidak perlu kau patuhi. Perintah ini tidak benar,
karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ustadz Somad, ya, suami saya melarang saya pakai jilbab, disuruhnya saya buka jilbab, rambut saya disuruhnya rebonding, disuruhnya rambut saya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kata dia, kalau kau tak patuh sama aku, neraka jahanam tempatmu. Dulu surgamu di bawah tapak kaki ibumu, setelah nikah dengan aku, surgamu di bawah tapak kaki aku. Ini laki-laki goblok, bininya jahil. Maka kau tidak perlu patuh kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perbuatan itu menyebabkan maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, wahai istri-istri solehah, wahai ibu-ibu, wahai ibu rumah tangga, idza amartaha ata'atka. Kalau suamimu memerintah, patuhlah engkau selama perintah itu sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak laki-laki memerintah istrinya pakai jilbab, tutup aurat, jangan pakai celana jeans, jangan keluar rumah, jangan pergi arisan. Aku tidak suka engkau pergi arisan dengan kawan-kawanmu SMA dulu. Nanti kau jumpa dengan mantan lalu kau CLBK. Cucian lama belum kering. Tapi istri melawan. Baru saja masuk WhatsApp tadi malam, Ustadz Somad, kami menikah. Setelah menikah kami bersama. Setelah bersama kami satu rumah. Setelah bersama satu rumah satu kamar. Tapi ada yang tak enak Pak Ustadz. HP saya selalu diperiksa istri saya, HP dia dipasangnya password. Sampai akhirnya suatu malam, diam-diam dia sedang tertidur, saya buka HP-nya, saya cari-cari passwordnya tepat, rupanya di dalam dia chatting dengan laki-laki lain. Sakit hati saya Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz? Ini istri yang model begini, neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillah. Maka poin yang kedua, idza amartaha, kalau kau diperintahnya untuk taat, selama ketaatan itu untuk Allah dan Rasul, atau atska, maka kau wajib patuh mengikuti suami. Yang ketiga, idza ghibta, kalau kau pergi jauh, ada tugas, hafizatka, dijaganya engkau, fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, hartamu dia jaga, rumahmu dia pelihara. Tak dimasukkannya laki-laki yang tak mahram. Anak-anakmu tetap dididiknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Laki-laki pergi pagi pulang petang, anak belum bangun, suami sudah pergi. Pulang malam, anak sudah tertidur. Maka anak-anak dididik oleh perempuan. Beruntunglah engkau Tengku Amrullah, beruntunglah karena anakmu akan dijaga oleh perempuan yang solehah insyaallah. Amin. Bapak-bapak sering pergi jalan pulang. Siapa nama bapaknya? Pak Toib. Oleh sebab itu siapa yang akan menjaga? Hai perempuan, idza ghibta, kalau suamimu pergi, hafizatka, dia tetap menjaga. Apa yang dijaga? Fi nafsiha wa maliha, dirinya dia jaga, kehormatannya dia jaga. Di Aceh, perempuan tidak hanya menjaga rumahnya, perempuan tidak hanya menjaga anak-anaknya, sampai wajahnya pun dia jaga. Di Aceh, tadi malam di pondok pesantren bertemu dengan Abu, Abi dan Tengku. Ternyata perempuan-perempuan di Aceh tak hanya menjaga anak-anak suaminya, tak hanya menjaga rumah suaminya, tak hanya menjaga dirinya, wajahnya pun dia jaga, rambutnya tak nampak, lekuk tubuh. Apa yang 5 untuk mempelai laki-laki? Hai mempelai laki-laki, ada 5 kewajibanmu. Yang pertama, kasih istrimu makan. Kalau 5 ini tidak ada, perempuan boleh menggugat ke pengadilan. Begitu menurut hukum, kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang pertama, kasih dia makan. Berapa banyak perempuan harus mencari makan gara-gara suami tak memberi makan. Suami maunya datang senang, enak, tidur, lelap, kenyang. Tak tahu dia tanggung jawab. Laki-laki dapat harta warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan karena kalian hebat, tapi karena ada tanggung jawab yang luar biasa. 16 mayam emas ditanggung laki-laki. Oleh sebab itu, hai laki-laki, tanggung jawabmu yang pertama, memberikan makan istri. Yang kedua, beri mereka pakaian. Alhamdulillah, orang-orang Aceh makmur, rezekinya murah. Amin. Tidak ada satu pun perempuan yang tak diberi pakaian oleh suaminya.
Tapi pergilah kita keluar Aceh, banyak sekali laki-laki yang tak memberikan pakaian kepada istrinya. Istri tinggi 170 cm, dikasihnya kain 60 cm. Banyak lutut yang terbuka. Kadang kainnya panjang, resleting pula tak dipasang. Banyak perempuan memakai kain yang belum selesai dijahit karena terpaksa suami menariknya. Betul kata mobil klakson. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian hunna libasul lakum, perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, wa antum libasul lahun, dan kamu menjadi pakaian bagi perempuan. Makan sudah, pakaian sudah. Yang ketiga, tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkan mereka di tempat sesuai dengan yang kau mampu. Tapi perempuan jangan tuntut macam-macam. Setelah menikah perempuan menuntut, aku mesti kau tinggal di tempat rumah hotel bintang 5. Kalau istri menuntut minta buatkan rumah standar bintang 5, maka tentu kepala suami jadi bintang 7. Bintang 7 itu pening kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi menengok jam ni, kenapa tak berjalan? Rupanya mati. Yang keempat, pendidikan. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian sholat adalah kalian. Hai laki-laki, yang mengajar bagaimana puasa sunat sudah dibayar, puasa wajib, puasa qadha adalah laki-laki. Hai laki-laki, yang mengajar istri kalian baca Quran adalah laki-laki. Tak terhitung berapa banyak WhatsApp yang masuk ke HP Ustadz. Ustadz, suami saya enggak pandai sholat. Ustadz, suami saya enggak pernah puasa. Ustadz, suami saya enggak bisa baca Quran. Ustadz, dulu kenapa tak kau cari LC? Lihatlah, Tengku Amrullah selamat insya Allah. Ustadz ni muji-muji Tengku Amrullah mentang-mentang adik kelas dia. Selama setahun perjalanan di Aceh, sudah saya kirim ke dia 3 calon, satu pun tak ada yang dihubunginya. Hampir saya pula mengambil calon-calon itu. Begitu bawa mereka ke Dayah, ada pengajian di Dayah, serahkan kepada Abu Abi Tengku alim ulama. Ini Nanggro Aceh Darussalam, banyak pondok pesantren Dayah, banyak alim ulama. Saya saja sudah berjumpa dengan ulama-ulama. Maka saya yang dari Riau jauh belajar kepada mereka, mengambil hikmah, minta doakan. Kenapa kita tidak membawa anak istri kita untuk datang tablik akbar pengajian? Alhamdulillah, bapak-bapak sudah membawa istrinya. Tidak hanya pengajian tablik akbar, nasihat pernikahan pun dibawanya juga. Kasih makan sudah, kasih pakaian sudah, pendidikan sudah. Ajar dia, kalau tidak sanggup bawa dia pengajian. Yang terakhir, yang kelima, kewajiban laki-laki adalah perhatian. Karena perempuan perlu diperhatikan, perempuan perlu kasih sayang. Perempuan khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau biarkan bengkok, dia tetap bengkok. Kalau kau ikuti, kau jadi bengkok. Tapi kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Maka jangan kau ikut, nanti kau akan jadi orang yang bengkok. Tapi jangan pula kau paksa lurus, nanti dia akan dan kesilapan. Semua yang hadir ini jangan lupa mendoakan. Yang bisa langsung berjabat tangan, alhamdulillah. Andai tidak, doakan dari lauh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah memberikan kalian berdua berkah. Wa baraka alaikuma, dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan Allah kalian berdua senantiasa dalam kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selamat menempuh hidup baru. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.